Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Almaulana, NIM 2303040024. Pada video ini saya akan menjelaskan materi dari tugas pengantar manajemen. Materi yang pertama, konsep dasar manajemen bisnis. Apa itu manajemen? Manajemen adalah planning, organizing, aktual, dan controlling. Dan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Perlu kita ketahui apa itu planning. Planning bisa dikaitkan dengan seperti misalnya seorang manajer coffee shop. Manajer coffee shop datang kepada coffee shopnya di pagi hari dengan perencanaan berapa omset hari ini dan berapa target hari ini. Apa itu organisasi? Organisasi bisa dikatakan dengan kita misalnya si A kerjanya apa, si B kerjanya apa, si C kerjanya apa, dan tidak berhenti di situ. Kita ada lagi actualing. Actually adalah melaksanakan apa yang telah kita bagi-bagi tadi. Dan terakhir baru ada namanya controlling. Controlling bisa diartikan dengan bagaimana kita mengontrol perencanaan dan pelaksanaan tadi, planning dan aktuali tadi berjalan. Kalau seandainya perencanaan dan pelaksanaan kita tidak berjalan, berarti manajemen kita kurang bagus. Dan manajemen itu harus berjalan dengan efektif dan efisien. Apa itu efektif? Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar. Sedangkan efisien melakukan pekerjaan dengan benar. Materi kedua, sejarah ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen, kita akan kembali ke abad 20 dengan seseorang yang bernama Robert Owen. Dia mengatakan perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Dan ada orang yang kedua mengatakan, Charles Babbage, pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material. Di dalam sejarah ilmu manajemen, Robert pernah mengemukakan bahwa setiap manajemen membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Keterampilan yang pertama, konseptual. Yang keterampilan kedua, berhubungan dengan orang lain, dan keterampilan ketiga, teknik skill. Selain 3 dasar tadi, Ricky Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dikuasai manajer, yaitu keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan. Adam Smith menegaskan pentingnya pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Seperti yang telah disampaikan Smith tadi, Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas bila dilakukan dengan meningkatkan keterampilan, kecekapan tiap pekerja, dan dapat menghemat waktu yang terbuang dan penggantian tugas dan menciptakan mesin dan penemuan lainnya.
Adam Smith dapat mengemukakan dua catatan yang kritis yang sekiranya menjadi catatan Wren dan Bedin sebagai mengemuka catatan kritis dan bahan pertimbangan analisisnya. Dasar tadi, Ricky Griffin menambahkan dua keterampilan dasar yang perlu dikuasai manajer, yaitu keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan. Adam Smith menegaskan pentingnya pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Seperti yang telah disampaikan Smith tadi, Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas bila dilakukan dengan meningkatkan keterampilan, kecekapan tiap pekerja-pekerja, dan dapat menghemat waktu yang terbuang dan penggantian tugas dan menciptakan mesin dan penemuan lainnya. Adam Smith dapat mengemukakan dua catatan yang kritis yang sekiranya menjadi catatan Wren dan Bedin sebagai mengemuka catatan kritis dan bahan pertimbangan analisisnya. Dalam sejarah manajemen, kita mengenal ada 4 prinsip Fayol dalam manajemen. Yang pertama, pembagian kerja, yaitu adanya spesialis dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Dan kedua, wewenang yang ada hak untuk memberikan perintah dan dipatuhi oleh manajer kita. Yang ketiga, disiplin, harus ada respek dan ketaatan peranan dari tujuan organisasi. Contohnya sebagai karyawan, jangan pernah lalai dan jangan terlalu banyak istirahat. Dan yang keempat, prinsipnya kesatuan perintah, bahwa setiap pekerja hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang atasan. Ya, seperti itu tadi. Harus ada organisasi dalam manajemen. Dan yang kelima, kesatuan pengarahan. Kegiatan operasi dalam organisasi memiliki tujuan yang sama, harus diarahkan oleh seorang manajer dan penggunaan satu rencana. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorang di bawah kepentingan umum. Kepentingan seseorang harus diupayakan agar senantiasa di bawah kepentingan organisasi, yang artinya prioritas harus didahulukan untuk kepentingan bersama supaya manajemen kita mencapai tujuan yang kita inginkan daripada tujuan pribadi. Prinsip yang ketujuh, balas jasa kompensi untuk pekerja yang dilaksanakan harus adil bagi karyawan maupun pemilik. Itu bertujuan supaya tidak ada demonstrasi antar karyawan dan atasan. Yang prinsip ke-8, sentralisasi. Adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dan desentralisasi. Prinsip yang ke-9, garis wewenang. Adanya wewenang dari perintah yang jelas. Yang ke-10 adalah order supaya sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusia harus ada pada waktu dan tempat yang tepat. Penempatan orang yang sesuai dengan pekerjaan dan akan dikerjakan. Yang ke-11 prinsipnya adalah keadilan perlakuan dalam organisasi harus sama dan tanpa ada diskriminasi. Dan prinsip yang ke-12, stabilitas dalam organisasi. Prinsip yang ke-13 adalah inisiatif. Setiap pekerja harus
diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan diberi kebebasan merencanakan jalannya tugas secara kreatif.